Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam teman-teman. Hari ini kami dari kelompok 2 akan ingin mempresentasikan mengenai project based learning kami dengan judul Audit Kepatuhan Prosedur Input Sales Order. Oke, di sini ada kelompoknya, saya sendiri sebagai ketuanya, Arif Rahman, dengan NIM 039, dan selanjutnya ada Novaliantika, Kallenbeck, Octavia Magdalena, Maria Jessica, dan terakhir Farah Hidayah. Oke. Selanjutnya profil instansi atau unit atau bagian yang kami audit. Nama instansinya itu Yavindo Mitra Permata dengan alamat kawasan Industrial Puri 2000, Batam Center, Balai Permai, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau. Selanjutnya, tinjauan pustaka atau literatur. Yang pertama, definisi auditing. Audit merupakan kegiatan pengumpulan dan pemeriksaan bukti terkait informasi untuk menentukan dan membuat laporan mengenai tingkat kesesuaian antara informasi dan kriteria yang ditetapkan. Yang kedua, definisi audit kepatuhan. Audit kepatuhan merupakan suatu tinjauan atau catatan keuangan organisasi untuk menentukan apakah organisasi tersebut telah melaksanakan prosedur, kebijakan, atau peraturan yang telah dibuat oleh otoritas yang lebih tinggi. Yang ketiga, pengertian Internal Control Questionnaire atau ICQ. Internal Control Questionnaire adalah pertanyaan-pertanyaan yang digunakan oleh kantor akuntan publik untuk mengevaluasi dan memahami pengendalian internal suatu perusahaan yang sedang diperiksa. Yang keempat, ada program audit. Program audit merupakan alat yang menghubungkan survei pendahuluan dengan pekerjaan dalam survei pendahuluan. Auditor internal mengidentifikasi tujuan operasi, risiko, kondisi operasi, dan kontrol yang diterapkan. Dalam pekerjaan lapangan, mereka mengumpulkan bahan bukti tentang efektivitas sistem kontrol, efisiensi operasi, pencapaian tujuan, dan dampak perusahaan. Yang terakhir ada 5, bukti audit. Bukti audit adalah serangkaian informasi yang dikumpulkan dalam evaluasi oleh auditor dalam memutuskan apakah laporan keuangan perusahaan telah disajikan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan Internal Control Questionnaire atau ICQ. Yang pertama, Internal Control Questionnaire karyawan PT Yavindo. Yang pertama ada pertanyaan, apakah karyawan menginput SO mengikuti prosedur atau sistem yang ada? Jawabannya adalah iya. Yang kedua, apakah fakturis mengecek setiap SO yang ada di sistem customer? Jawabannya iya. Yang ketiga, apakah bagian fakturis yang melakukan proses konversi lalu mencetak invoice? Jawabannya adalah iya. Yang keempat, apakah penerbitan invoice sesuai dengan sales order? Jawabannya iya. Yang kelima, apakah over credit limit dan TOP atau term of payment setiap customer itu fakturis yang mengeceknya? Jawabannya iya. Dan pertanyaan yang terakhir yaitu, apakah setiap invoice yang ada akan diserahkan kepada admin logistik atau admin gudang? Jawabannya adalah iya. Dari 6 pertanyaan, jumlah jawaban 6 dengan persentase 100%. Kemudian ada tabulasi jawaban ICQ. Jumlah pertanyaan 6 dengan jumlah jawaban iya 6,
dengan jumlah jawaban tidak 0 dan persentase 100%. Kesimpulan sementaranya yaitu jika jawabannya 0 sampai 25% sangat buruk, 25% sampai dengan 50% cukup baik, 50% sampai dengan 75% baik, dan lebih dari 75% sangat baik. Kesimpulannya, berdasarkan hasil kuesioner, kesimpulan sementara dari tingkat kepatuhan pegawai tersebut, pegawai terhadap pembuatan SO dan invoice sangat baik. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Mari. Pengujian pengendalian. Yang pertama, program pemeriksaan pengujian pengendalian. Program audit pengujian kepatuhan prosedur input sales order atau SO. Prosedur-prosedurnya yang pertama yaitu memberikan penawaran harta atau quotation. Catatan atau buktinya melampirkan quotation berupa katalog. Yang kedua, meminta purchase order atau PO. Catatan atau buktinya melampirkan purchase order. Mengecek SO pada sistem customer. Catatan atau buktinya melampirkan sales order pelanggan di dalam sistem. Yang kelima, mengecek over credit limit dan TOP. Yang keenam, mengecek konversi yang telah dilakukan. Yang ketujuh, mengecek invoice yang telah terbit. Catatan atau buktinya melampirkan invoice. Yang kedelapan, mengkategorikan invoice bersih, revisi, dan batal. Yang kesembilan, mengecek revisi data invoice ke sistem. Yang kesepuluh, mengecek paraf atau tanda tangan yang tercantum pada invoice. Yang kedua, ada kertas kerja pengujian pengendalian. Kertas kerja prosedur input sales order atau SO. Yang pertama ada kertas kerja prosedur 1, 2, dan 3. Di sini ada nama pelanggannya. Yang pertama yaitu EJD Gogo Supermarket dengan nomor invoice S12104296242. Yang kedua ada ZMKPT Indomarko Prisma Tama. Nomor invoice-nya SI 2104297007. Yang ketiga ada ZBCHPM Botania dengan nomor invoice SI 2104293397. Yang keempat ada Circle K Indonesia Utama ya dengan nomor invoice SI 209227180. Yang kelima ada IBC PT Lotte Shopping Indonesia dengan nomor invoice SI 2103292845. Yang keenam ada SSP Cahaya Makmur Siau TI dengan nomor invoice S121 SI 2104297906. Yang ketujuh ada VBATK akun Venesia dengan nomor invoice SI 2104297922. Dan yang kedelapan ada DCPR Aulia Mart dengan nomor invoice SI 2104297175. Dan yang kesembilan ada PD PCR TK Sitepu dengan nomor invoice SI 2104297127. Dan yang ke-10 ada VBA Riko, nomor invoice-nya S1 2104297968. Di sini indeksnya dari pelanggan pertama sampai pelanggan kelima, dia memiliki indeks A, B, C, dan D. Indeks A adalah memberikan penawaran atau quotation. Indeks B adalah memiliki purchase order atau PO. Indeks C adalah membuat sales order atau SO. Indeks D adalah menerbitkan invoice. Dan mereka tidak memiliki indeks E. Pelanggan dari nomor 6 sampai nomor 10 memiliki indeks A, C, dan D, tetapi tidak memiliki indeks B dan E. Totalnya adalah indeks A 10, indeks B 5, indeks C 10, indeks D 10, dan indeks E 0. Catatan pemeriksaan. Sampel nama pelanggan tidak semua memiliki PO atau purchase order. Semua sampel memberikan penawaran, kemudian membuat sales order, lalu menerbitkan invoice. Bukti pendukungnya berupa quotation, PO, dan invoice. Kesimpulannya, pelanggan memenuhi SOP penginputan sales order, tetapi ada beberapa pelanggan yang tidak memiliki purchase order. Kliennya yaitu admin fakturis PT Yavindo, dibuat oleh salesman, diperiksa oleh Siti Andriani, dan schedule-nya itu pengecekan kelengkapan prosedur pada tanggal 16 April 2021. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Nova. Selanjutnya adalah kertas kerja prosedur
4-7. Yang pertama adalah nama customer-nya, IJD Gogo Supermarket, tanggal invoice-nya 9 April 2021, tanggal SO-nya 9 April 2021. Yang kedua yaitu ZMK PT Indomarko Prisma Tama pada tanggal 13 April 2021. Yang ketiga ZBC HPM Botania pada tanggal 1 April 2021. Yang keempat yaitu E-Circle K Indonesia Utama pada tanggal 30 September 2020. Yang kelima yaitu IBC PT Lotte Shopping Indonesia pada tanggal 31 Maret 2021. Yang keenam ada SSP Cahaya Makmur Syauti pada tanggal 14 April 2021. Yang ketujuh yaitu VBATK Akun Venesia pada tanggal 14 April 2021. Yang kedelapan ada DPCR Aulia Mart pada tanggal 13 April 2021. Yang kesembilan ada PD PCR TK Sitepu pada tanggal 13 April 2021. Yang terakhir ada VBA Riko pada 15 April 2021. Nah, catatan pemeriksaannya yaitu ada 10 sampel yang dipilih dan telah diperiksa oleh pihak admin fakturis. Kesimpulannya, proses pemeriksaan sales order sudah sesuai dengan prosedur SOP, maka memenuhi indeks A. Indeks A yaitu keterangannya berupa pemeriksaan program promosi atau diskon, over limit, dan TOP atau term of payment, serta invoice yang telah terbit. Kliennya yaitu admin fakturis dibuat oleh salesman dan diperiksa oleh admin fakturis. Schedule-nya yaitu proses pemeriksaan promosi program atau diskon, over credit limit, dan TOP atau term of payment, serta invoice yang telah terbit pada tanggal 16 April 2021. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Falah. Kertas kerja prosedur 8-10. Yang pertama itu namanya itu EJD Gogo Supermarket pada tanggal 9 April 2021. Yang kedua itu ZMK PT Indomarko Prisma Tama pada tanggal 13 April 2021. Yang ketiga ZBC HPM Botania pada tanggal 1 April 2021. Yang keempat Circle Indonesia Utama pada tanggal 30 September 2020. Yang kelima EBC PT Lotte Shopping Indonesia tanggal 31 Maret 2021. Yang keenam SP Cahaya Makmur CAU TI pada tanggal 31 Maret 2021. Yang ketujuh VBE TK Akun Venesia pada tanggal 14 April 2021. Yang ke-8 DPCR Aulia Mart pada tanggal 13 April 2021. Yang ke-9 PD PCR TK Sitepu pada tanggal 13 April 2021. Yang ke-10 VBA Riko pada tanggal 15 April 2021. Catatan pemeriksaan, dari 10 sampel yang dipilih, sudah melakukan pemeriksaan invoice bersih, revisi atau batal, serta pemeriksaan kelengkapan paraf atau tanda tangan. Kesimpulannya, pemeriksaan invoice yang telah diterbitkan dari 10 sampel ini sudah memenuhi indeks A. Keterangan indeks A itu paragraf atau tanda tangan oleh toko atau pembeli otorisasi, pihak gudang, dan pihak pengirim. Kliennya itu dibuat oleh pihak gudang dibuat oleh Eko Haryanto, diperiksa oleh Wandi Setiawan. Proses pemeriksaan invoice dan paraf atau tanda tangan yang terlampir pada tanggal 15 April 2021. Yang ketiga, dokumen dan bukti audit yang terkait. Contohnya itu
ada purchase order. Seperti yang ada di gambar. Dan selanjutnya menggunakan sistem sales order menggunakan aplikasi ND6. Dan invoice yang telah terbit seperti yang ada di gambar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kesimpulan akhirnya. Yang pertama itu, sales order merupakan dokumen yang diterbitkan oleh pihak penjual barang saat menerima purchase order dari pihak pembeli barang. Dokumen sales order berisi keterangan mengenai barang atau jasa yang dijual, harga, dan jumlah barang yang dibeli. Kedua, dalam membuat sales order ada sejumlah prosedur yang harus dijalankan dan tidak boleh ada satu langkah pun yang terlewatkan. Yang ketiga itu dalam pembuatan sales order diperlukan beberapa data pendukung sebagai acuan dalam pembuatan sales order. Dan yang terakhir itu pembuatan sales order saat ini terbantu dengan penggunaan software untuk menghindarkan human error. Selain itu dengan sistem dapat lebih banyak menghemat waktu. Sekian dari presentasi kami. Apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun perbuatan, mohon dimaafkan. Terima kasih.